Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Pancasila bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit yang akan kita pelajari dalam kesempatan video kali ini yaitu unit kelima tentang produk dan hierarki perundang-undangan. Materi ini untuk kelas 10 atau fase E, jenjang SMA, SMK, ataupun MA. Materi ini sudah materi kurikulum merdeka dan juga full pembahasan. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channelnya Tama Edukasi. Peta konsep bab 2 itu ada 7. Yang pertama, unit 1 pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Unit kedua yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Unit ketiga yaitu hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit keempat yaitu membuat kesepakatan bersama. Unit kelima yaitu produk dan hierarki perundang-undangan. Unit ke-6 yaitu hubungan antar perundang-undangan. Unit ke-7 yaitu menganalisis produk perundang-undangan. Tujuan pembelajaran, peserta didik itu dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut. Baik, langsung saja kita bahas materinya, yaitu mengenai produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan ini ada TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan MPR. Yang ketiga ada Undang-Undang Perpu. Yang keempat Peraturan Pemerintah. Yang kelima Keputusan Presiden. Yang keenam Peraturan Pelaksana lainnya. A. Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Hierarki peraturan perundang-undangan TAP MPR nomor 3 MPRS tahun 2000 itu ada Undang-Undang NRI tahun 1945, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada Perpu, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden dan juga peraturan daerah. Kalau undang-undang yang ketiga nomor 10 tahun 2004 itu ada Undang-Undang NRI tahun 1945, ada Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Yang terakhir keempat nomor 12 tahun 2011 yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam Perda provinsi, yang ketujuh yaitu peraturan daerah kota atau kabupaten. Saat ini kita memiliki Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis melalui rapat TPU atau rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya, atau diskusi. Mengapa undang-undang ini dipandang penting? Beberapa pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.
Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 JO UU No 15 Tahun 2019. Peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis dan hierarki. Itu pasal 7 Undang-Undang No 12 2011. Tadi ada Undang-Undang NRI tahun 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota. Yang kedua yaitu selain jenis dan hierarki. Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2011, peraturan yang ditetapkan oleh Parlemen, MPR, DPR, DPD. Yang kedua, lembaga yudisial, MA atau MK. Yang ketiga, Kementerian Lembaga BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri Badan Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Yang keempat, pemerintah daerah otonom, yaitu DPRD Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Setidaknya ada 7 jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan terakhir ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan apa materi muatan masing-masing perundang-undangan tersebut? Berikut adalah daftar jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan materi muatan yang diatur. Nomor 1 yaitu jenis peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Yang berwenang menetapkan atau mengesahkan yaitu ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Materi muatan yang diatur yaitu meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis peraturan perundang-undangan, yaitu ketetapan MPR. Yang berwenang menetapkan atau mengesahkannya adalah ditetapkan oleh MPR. Sedangkan materi muatan yang diaturnya adalah yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPR yang sementara dan ketetapan MPR masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR No. 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Jenis peraturan perundang-undangan yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang berwenang menetapkan atau mengesahkannya adalah rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR
dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Sedangkan materi muatan yang diatur, yaitu materi muatan yang diatur harus dengan undang-undang berisi 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketetapan atau ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua, pemerintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. Jenis peraturan perundang-undangan yang keempat yaitu peraturan pemerintah atau yang disingkat PP. Yang berwenang menetapkan atau mengesahkannya adalah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan yang diaturnya adalah materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jenis peraturan perundang-undangan yang kelima yaitu peraturan Presiden yang berwenang menetapkan atau mengesahkannya adalah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan yang diatur adalah berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan PP atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam yaitu ada peraturan daerah perda atau provinsi yang berwenang menetapkan, mengesahkan yaitu rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama DPRD, provinsi, dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD, provinsi, kepala gubernur untuk ditetapkan menjadi perda provinsi. Materi muatan yang diaturnya adalah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan yang terakhir yaitu nomor 7, peraturan daerah perda kabupaten atau kota yang berwenang menetapkan atau mengesahkannya adalah rancangan perda kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan menjadi perda kabupaten atau kota. Materi muatan yang diaturnya adalah sama dengan perda provinsi. Perda kabupaten atau kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas yang sudah disebutkan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan perundang-undangan atau pemerintah atas perintah undang-undang. DPR, daerah provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau setingkat. Dengan ketentuan ini, maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar 7 jenis perundang-undangan di atas, kita dapat menemukan peraturan DPR, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan desa, dan lain sebagainya.
Semua produk perundang-undangan tersebut dinyatakan sah dan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita. Sekian dan terima kasih pembahasan kita dalam kesempatan video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, supaya channel ini bisa berkembang dan membantu lebih banyak orang. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.